Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Duel siswa SMP di dalam kelas di pesisir barat menewaskan 1 orang. Korban tewas akibat tertusuk gunting. Jalan Raya Pasar Liwa, Lampung Barat putus total akibat ambles lebar puluhan meter. Kelangkaan solar di Bandar Lampung kian parah. Antrian panjang truk di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Aktivitas belajar mengajar murid di salah satu kelas 7 SMP Negeri 12 Krui, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu siang dialihkan sementara ke kelas lain. Ruang kelas ini dipasang garis polisi setelah peristiwa pembunuhan murid kelas 7 pada Senin siang. Tewas akibat berkelahi duel dengan seorang temannya berinisial SR pada saat jam istirahat sekolah. Korban tewas akibat ditusuk gunting oleh tersangka. Gunting tersebut diambil tersangka dari laci meja belajarnya yang diduga telah dibawa tersangka dari rumah. Waktu itu kita istirahat itu kan jam 10.10 sampai jam 11.30. Nah, waktu bel, saya di ruang saya, setelah itu saya ke ruang TU untuk mencari siapa yang mengebel. Setelah itu saya keluar mau mengamankan, mengondisikan anak-anak ya Pak ya. Jadi intinya kalau anak-anak mau baru masuk itu kan biasa ya. Setelah itu saya baru sampai ke lapangan ini, bisa ditunjukkan. Sampai lapangan ini, di sini sudah memanggil-manggil bahwasanya korban sudah terjatuh dan berdarah. Saya balik lagi memanggil rekan kami, rekan guru namanya Pak Bayu dan Pak Ivan. Setelah itu saya ambil mobil, langsung saya bawa ke puskesmas. Keterangannya seperti itu. Untuk permasalahannya itu ada nggak keterangan dari mana-mana? Permasalahannya selama ini belum ini ya, saksi-saksi masih ditanya-tanya. Kalau lebih lanjut mungkin ada saksi-saksinya. Kan mendapat laporan dari kepala sekolah SMP 12 bahwa ada perkelahian di jam istirahat yang menyebabkan kematian siswa. Ini kami sedang berada di puskesmas BIHA untuk menengok dan melihat korban. Terjadinya perkelahian itu kira-kira jam berapa itu Pak menurut keterangan dari kepala sekolah? Perkiraan jam istirahat. Tersangka kini telah ditahan di rumah tahanan Mapolres Pesisir Barat. Penyebab perkelahian masih diselidiki polisi. Kronologi perkelahian bermula saat korban mendatangi tersangka di dalam kelasnya saat jam istirahat. Keduanya kemudian terlibat perkelahian hingga salah satunya tewas. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Seorang remaja putri umur 15 tahun yang hamil 7 bulan akibat pencabulan dibawa ke rumah aman oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji Rabu siang. Pelaku pencabulan adalah pria berinisial MJ umur 45 tahun, ayah angkat korban. Petugas memberikan bantuan hukum dan menghilangkan trauma korban. Kasus kekerasan seksual terhadap anak inisial M, langsung koordinasi dengan Polres dan alhamdulillah sudah dilaporkan langsung oleh keluarga. Dan korban juga sejauh ini mendapatkan pendampingan di desa dan jajaran karena memang yang lingkungan terdekatnya adalah pemerintah desa dan jajaran. Kami sendiri dari Dinas PPPA mewakili pemerintah Kabupaten Mesuji itu melakukan koordinasi dengan banyak pihak. Yang pertama dengan kepolisian, yang kedua dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan terkait dengan keberlanjutan pendidikan anak korban. Pelaku belum ditangkap dan kini masih buron. Polisi menyatakan kasus tersebut dilaporkan korban ke polisi setelah keluarga korban sempat berdamai dengan pelaku.
Menurut polisi, kasus pencabulan tidak bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau restoratif justice. Yang kita simpulkan bahwa ternyata setelah kita cek di lapangan ada pertemuan terjadi antar kedua belah pihak di mana terlapor dan pelapor itu bertemu di rumah orang tua pelapor. Itu disepakatilah perdamaian tersebut. Cuman menurut pasal 23 Undang-Undang TPKS itu untuk penanganan kasus pencabulan atau di bawah umur itu tidak bisa di RC. Itu kita sampaikan dan kembali mengundang undangan kedua kepada terlapor berinisial M untuk menghadiri keesokan harinya untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Dan sampai dengan detik ini yang bersangkutan atau terlapor itu belum dapat mengklarifikasi hal tersebut karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Polisi telah menyita barang bukti pakaian dan hasil visum korban. Polisi mengimbau terduga pelaku segera menyerahkan diri sebelum ditangkap. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Sebanyak 11 murid SMA masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu, Kota Bumi, Lampung Utara pada Rabu siang. Mereka dirawat akibat diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis atau MBG yang mereka santap di sekolah pada Senin lalu. Para pasien mengeluhkan pusing, badan lemas, dan mual-mual. Oleh pihak sekolah dan wali murid, para murid yang sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, penyebab para murid sakit belum terungkap secara pasti. Sebab sebagian murid yang dirawat menyatakan ada yang belum menyantap makan bergizi gratis atau MBG yang mereka terima namun ikut sakit. 32 siswa yang terkena keracunan makanan juga ya. Dan alhamdulillah rumah sakit sudah siap lah untuk melayani mereka. Dugaan sementara dari makanannya apa sih? Dari pengakuan para pasien? Perlu pengembangan lebih lanjut karena bagian makanan ada yang makan, ada yang tidak, tapi sama-sama mengalami hal yang sama. Ada berapa jumlahnya yang kita rawat di sini, Pak? 32. Ada yang sudah pulang, Pak? Sudah ada yang pulang. Kejadian dugaan keracunan makanan bergizi gratis yang dialami para murid menyita banyak perhatian dari berbagai pihak. Di antaranya para petugas Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Mereka mengunjungi para murid yang masih dirawat di rumah sakit. Higienitas dari makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita ini yang perlu diperhatikan, ya. Bagaimanapun juga mereka ini kan harapan-harapan kita dengan program pemberian makan bergizi gratis agar mereka tumbuh sehat, persiapan menjadi generasi muda, generasi emas nantinya di 2045. Kita pun harus betul-betul serius menyikapi hal itu. Oleh sebab itu tentu saran adalah perhatikan masalah higienitas dari makanan, cara penyajian, yang proses segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat, yang diterapkan di setiap SPPG. Dugaan keracunan makanan bergizi gratis dialami oleh 96 murid dari 2 SMA di Kota Bumi pada hari Senin lalu. Mereka dibawa ke 2 rumah sakit di Kota Bumi. Menurut para murid, menu makanan yang mereka terima adalah nasi putih, ayam crispy, sayur buncis, timun, dan buah semangka. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Bandar Lampung diperketat untuk mencegah adanya murid yang keracunan makanan bergizi gratis. Ketua Tim Satgas Makanan Bergizi Gratis pada Rabu siang menyatakan akan melakukan pemeriksaan kelayakan makanan sebelum dibagikan ke murid di sekolah. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk tim kecil di setiap sekolah yang bertugas memeriksa kelayakan makanan. Selain itu, tim Satgas akan memberikan pelatihan berupa penataan terhadap para petugas Satuan Pelayanan Penyedia Gizi atau SPPG.
Ya, sementara ini yang kita data sekitar 60-an ya SPPG di Kota Bandar Lampung, dan karena sertifikat layak higienis ini kan memang menjadi kewajiban ya. Ya mudah-mudahan ini bisa diterapkan di seluruh SPPG kita di Kota Bandar Lampung, dan kita juga melalui Dinas Pendidikan oleh Ibu Wali Kota, melalui Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung juga membentuk satgas juga kecil di sekolah-sekolah. Jadi ketika makanan itu diterima di sekolah, tim satgas sekolah itu sudah memeriksa higienisnya, layak makannya, kemudian mudah-mudahan tidak menjadi terulang kembali kejadian-kejadian yang seperti kemarin. Dengan adanya kejadian kemarin itu kami lebih aktif lagi, apalagi kita juga langsung diperintah oleh Wali Kota untuk mengawasi proses dari makan gizi gratis ini sampai ke sekolah. Sekarang ini saya sudah membuat tim per sekolah. Jadi sekolah itu sudah membuat tim 5 orang untuk menyikapi seandainya kontribusi dari makan gizi gratis ini datang. Jadi mereka yang memeriksa dari makanan. Di Bandar Lampung terdapat 34 dapur SPPG yang sudah beroperasi dari total 60 yang ada. 34 dapur itu melayani pengelolaan dan pendistribusian makanan bergizi gratis ke hampir 60.000 murid. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.